Selamat siang. Siang, Pak. Langsung saja memasuki topik kita. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Rifai Bagas Pamungkas. Saya lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya pernah mengikuti organisasi kampus, yaitu organisasi tentang coding. Saya sebagai front-end developer di organisasi saya. Kelebihan yang saya miliki adalah penguasaan beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, lumayan menarik ya, Mas Bagas. Lalu ceritain tentang skripsi atau tugas akhir Anda. Skripsi saya yang saya kerjakan adalah berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis Web. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat membantu pengelolaan data perpustakaan secara efisien dan efektif. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang memungkinkan staf perpustakaan untuk mengelola data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian buku secara digital. Oh. Mengapa Mas Bagas memilih topik tersebut sebagai tugas akhir? Saya memilih topik tersebut karena sebagai skripsi, pertama, saya melihat bahwa perpustakaan universitas saya masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data buku, data anggota, dan data peminjaman, serta data pengembalian. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, waktu, kemudian pencarian data yang lama, dan kesulitan dalam menghasilkan laporan statistik. Kedua, saya memiliki ketertarikan yang besar dalam bidang pengembangan sistem informasi dan ingin mengimplementasikan ilmu yang saya pelajari selama kuliah ke dalam proyek yang nyata. Eh, untuk Mas Bagas, apa saja yang dilakukan selama magang, organisasi atau kepanitiaan yang Mas Bagas ikuti? Eh, untuk organisasi, saya pernah mengikuti yang saya bicarakan tadi. Organisasi itu saya mengadakan workshop dan seminar. Saya aktif mengikuti dan juga membantu mengorganisir workshop serta seminar tentang berbagai topik terkait pemrograman seperti Baik. pengenalan pemrograman bahasa baru, pengembangan web, pengembangan aplikasi, dan teknologi terkini seperti machine learning dan artificial intelligence. Untuk Mas Bagas kan pasti punya kesulitan yang terbesar dalam kegiatan tersebut. Itu apa Mas Bagas? Untuk kesulitan terbesar yang pernah saya hadapi adalah untuk mengelola waktu antara tanggung jawab organisasi dan tugas akademik. Yang pertama adalah membagi waktu antara pertemuan organisasi dan membagi tugas untuk akademik. Yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Yang ketika saya berada di organisasi itu, sumber daya yang terbatas untuk semisal ada acara atau apa-apa kegiatan atau gitu. Sepertinya Mas Bagas aktif ya di kampus ya. Iya, Pak. Apa saja aktivitas yang Mas Bagas ikuti dalam masa-masa kuliah? Terus ada kesulitan terbesar apa yang Mas Bagas hadapi selama kegiatan tersebut? Eh, Kesulitan yang saya hadapi itu tadi, Pak. Eh, Seperti membagi tugas antara tugas organisasi dan tugas akademik gitu, Pak. Oh, baik. Mungkin itu hal yang agak sulit ya. Iya, iya, Pak. Baik, lanjut ke topik berikutnya ya, Mas Bagas. Ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan di kampus. Kayak Eh, berkesan gitu. Pengalaman yang paling berkesan yang saya alami ketika organisasi yang saya ikuti, organisasi coding di kampus adalah untuk menyelenggarakan seminar terbesar yang pernah saya adakan di kampus kami. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan mahasiswa dari kampus kami, tetapi juga dari mahasiswa kampus lain. Eh, Serta mengundang beberapa perusahaan teknologi ternama sebagai sponsor kami, Pak.
Kemudian persiapan workshop ini memerlukan waktu dan usaha yang luar biasa untuk acara ini terselenggara dengan baik gitu, Pak. Oh, begitu. Nah, ini gini Mas Bagas. Menurut Mas Bagas, kekurangan dan kelebihan Mas Bagas sendiri itu apa? Kelebihan saya yang miliki eh, yaitu saya merupakan orang yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah untuk apapun. Kemudian bertanggung Baik. jawab atas apa yang dikerjakan dan juga tidak mudah berpengaruh terhadap perkataan orang lain dan juga saya bisa dibilang orang yang cekatan, Pak. Kekurangan saya yaitu saya masih agak sulit untuk memprioritaskan mana yang lebih penting dulu. Kemudian saya itu orangnya mudah lelah dan mudah stres juga, Pak. Mengapa Mas Bagas itu tertarik melamar di perusahaan ini? Saya tertarik melamar di perusahaan ini karena reputasi yang dimiliki oleh perusahaan PT Abadi Jaya sangat baik dan inovasi teknologi yang mendukung dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, saya berpikir untuk mengembangkan karir saya melalui perusahaan ini. Serta perusahaan PT Abadi Jaya memiliki visi dan misi yang jelas yang berfokus pada memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia. Mas Bagas itu waktu impian 5 tahun ke depan itu apa Mas Bagas? Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin mengembangkan riwayat karir saya dengan mencapai posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar di bidang saya. Jika memungkinkan, saya mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan formal saya seperti mengambil gelar S2 atau sertifikasi lanjutan di bidang yang saya minati. Kalau Mas Bagas misalnya diterima di perusahaan ini, Ya, Pak. apa yang Mas Bagas lakukan? Hmm, saya jelas akan menjalani proses orientasi untuk mengenal bagaimana lingkungan kerja di sini dan untuk memahami budaya perusahaan ini, struktur organisasi, dan proses kerja yang ada di perusahaan ini. Tentu saya akan berinovasi untuk mengembangkan lebih lanjut tentang apa yang diperlukan oleh perusahaan ini, seperti web yang dimiliki oleh perusahaan dan aplikasi jikalau terdapat aplikasi pada perusahaan ini. Baik, bagus nih Mas Bagas. Mas Bagas sudah punya pasangan? Belum, Pak. Ada rencana menikah? Untuk rencana menikah mungkin dalam waktu dekat ini tidak ada, Pak. Karena saya lebih berpikir untuk fokus pada diri saya sendiri dan akan akan menjadi diri yang lebih baik terlebih dahulu gitu, Pak. Baik, baik. Pencapaian terbesar pada hidup Mas Bagas itu apa? Pencapaian terbesar dalam hidup saya mungkin saya berhasil membuat sistem informasi manajemen perpustakaan yang saya jadikan sebagai skripsi saya tadi, yang tentunya bekerja secara normal dan dapat digunakan sampai sekarang dalam kampus saya. Baik. Mengapa kami harus memilih Mas Bagas di antara kandidat lain yang melamar kerja di perusahaan ini? Eh, Alasan mengapa perusahaan ini harus menerima saya dikarenakan saya memiliki keterampilan, pengalaman, dan sikap kerja yang positif bagi tim dan perusahaan. Saya berkomitmen untuk mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik dan saya akan menjadi web developer yang dapat diandalkan oleh perusahaan. Jika nih Mas Bagas diterima di perusahaan ini, Mas Bagas pengen gaji berapa sih? Eh, Harapan Mas Bagas digaji berapa? eh, Tentu saja gaji yang saya harapkan sesuai dengan apa yang saya miliki dan sesuai dengan apa skill yang saya miliki, gitu, Pak. Terus kalau saya melihat lebih lanjut lagi tentang perusahaan ini, untuk gaji yang diperoleh
pada bidang posisi yang saya minati terdapat di angka 7 juta rupiah, Pak. Namun hal tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih ya Mas Bagas. Untuk hasil diterimanya nanti saya kirimkan lewat email ya Mas Bagas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya pamit dulu, Pak.